Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Lumayan banyak nih yang minta saya untuk ngebahas tentang 10-step Korean skincare. Jadi bukan hanya saya mau ngebahas apa aja 10 langkah dalam Korean skincare, tapi saya juga akan nunjukin gimana cara makainya. Penasaran? Tonton terus ya. Yang namanya perempuan Korea itu kan emang terkenal sama kulitnya yang bening-bening gitu ya. Jadi mereka tuh kulitnya tuh biasanya tuh even tone gitu, warnanya tuh merata, udah gitu juga mulus, halus, kayak nggak ada pori-porinya gitu, terus selalu tuh bersemu-semu pink gitu ya. Itu tuh adalah kesan in general terhadap kulitnya cewek-cewek Korea, bener nggak? Nah, ada yang bilang katanya kunci dari mulusnya kulitnya perempuan-perempuan Korea itu adalah karena skincare rutin atau skincare step yang mereka gunakan, which is ada 10 langkah gitu. Kayaknya lagi hits banget nih orang-orang ngomongin 10 step Korean skincare. Jadi kali ini saya pengen ngebahas satu persatu produk apa aja yang mereka gunakan, urutannya seperti apa, dan cara pemakaiannya gimana. Nah, kalau kalian baca-baca, sebenarnya versi 10 step Korean skincare itu tuh macam-macam gitu. Jadi biasanya tiap brand juga punya 10 step-nya versi mereka gitu ya. Tentunya disesuaikan dengan jenis produk apa yang mereka punya gitu kan. Tapi untuk 10 step Korean skincare yang saya gunakan hari ini, itu adalah saya ambil dari Soko Glam. Soko Glam itu adalah sebuah website e-commerce yang dia menjual khusus produk-produk Korean beauty, adanya di Amerika, dan mereka tuh ada satu artikelnya yang memuat tentang ini dia 10 step Korean skincare. Jadi saya pakainya yang itu yang menurut saya cukup general. Jadi agak berbeda dengan skincare 101 biasanya. Kalau biasanya saya ngomong mulu, kali ini ada prakteknya dikit. Jadi saya udah siapin produk-produknya yang saya mau pakai. Saya juga udah siapin air untuk nanti saya cuci muka. Saya juga ada ini waslap gitu ya, yang biasa saya pakai untuk mengangkat produk cleanser. Saya juga udah kunci rambut, udah pakai bandana. Terus sekarang ini saya lagi nggak pakai makeup. Pakai makeup tapi saya nggak pakai foundation dan nggak pakai bedak sama sekali. Jadi saya dari tadi cuma pakai skincare aja sama pakai sunscreen seharian. Oke, kita mulai. Saya mau lepas dulu cincinnya sama gulung baju saya supaya nggak basah. Oh iya, produk yang saya udah siapin ini semuanya dari brand Korea, kecuali satu. Nanti saya sebutin dan kenapa saya nggak pakai brand Korea. Dan juga ada beberapa produk yang saya siapin di sini tuh yang belum pernah saya cobain sebelumnya. Jadi anggap aja ini kayak sambil first impression dari saya gitu ya. Jadi sambil saya pakai, sambil saya ceritain rasanya gimana. Oke, first stepnya adalah menggunakan oil based cleanser. Nah, jadi sama aja seperti yang saya udah sering ulang-ulang, bahwa penting banget kita untuk melakukan double cleansing. Sama aja, jadi Korean skincare juga memang menekankan di proses cleansing, dan mereka juga melakukan double cleansing. First cleansingnya alias step 1 itu adalah menggunakan oil based cleanser. Bentuknya bisa cleansing oil, bisa juga cleansing balm. Kali ini saya mau pakainya dari Heimish, itu all clean balm namanya, bukan Hamish ya, Heimish. Ini kebetulan produknya punya Dara, jadi saya pinjem ya Dar. Ini tuh bentuknya di pot gitu dan dia udah ada spatulanya. Jadi ini penting banget sih karena higienis ya. Jadi teksturnya itu dia bukan, kan biasanya kalau misalnya cleansing balm itu agak-agak kayak gel gitu ya. Kalau ini lucu banget sih, teksturnya tuh kayak salju gitu ya. Anyway, kayaknya kurang lebih segini tuh cukup deh buat kulit saya. Jadi saya pakainya di kulit yang kering. Begitu bersentuhan dengan kulit saya, terus dia berubah langsung jadi minyak gitu, jadi lumer. Terus dipijat-pijat aja sampai kira-kira, kalau saya sih sekarang lagi nggak pakai foundation ya, tapi kalau misalnya kalian pakai foundation ya kira-kira sampai foundation atau makeupnya itu lumer. Nggak usah terlalu ditekan ya, jadi bener-bener kayak ngambang di permukaan kulit aja. You don't wanna press too hard. Kelihatan kan kalau misalnya lama-lama tuh bener-bener jadi yang minyak banget gitu teksturnya. Oke, kalau misalnya kira-kira udah kayak lumer gitu makeupnya, terus kita basuh pakai air. Nah, ini kenapa saya suka pakai washcloth gini, karena lebih gampang ngangkatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai air aja terus kita gini-giniin kan lama ya. Nah, kalau misalnya pakai ini tuh gampang banget menurut saya. Pokoknya
dibasuh aja, diangkat sampai kerasa kulit kita bener-bener udah bersih. Kadang-kadang kalau misalnya saya ngerasa kayaknya, oh ini kayaknya masih ada deh cleansernya, saya cemplungin lagi sih. Jadi maksudnya kan biasanya saya pakai air dari keran gitu ya. Jadi biasanya wastafnya saya basahin lagi, terus baru saya usap sekali lagi. Jangan lupa di lipetan hidung. Nih kadang-kadang orang suka lupa ya di sini nih. Makanya kadang-kadang kan kita suka ada jerawatan atau beruntusan atau kayak kering-kering di sini. Itu kadang-kadang karena kita tuh suka lupa ngebersihin, either ngebersihin makeup, ngebersihin skincare, atau ngebersihin sisa-sisa dari cleanser kita. Jadi pay attention to this area because sometimes you overlook it. Step 2 namanya juga double cleansing. Jadi ini adalah the second part of the cleansing. Itu biasanya mereka bilangnya itu adalah menggunakan water based cleanser gitu ya. Atau sih sebenarnya bisa bentuknya cleansing gel, bisa bentuknya cleansing foam, cleansing wash. Pokoknya ya you know the drill lah gitu ya. Kali ini saya mau pakai ini Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam. Ini sih saya udah sering pakai sebelumnya. Menurut saya sih ini cukup gentle, walaupun kalau untuk kulit saya nggak bisa pakai setiap hari karena tetap aja agak bikin kering. Gue pakainya biasanya itu dalam keadaan kulitnya agak basah gitu ya. Ini tuh dia nggak bikin yang buso yang banyak banget, jadi memang mild. Cuma entah kenapa sih di kulit gue emang masih kerasa suka ketarik gitu kalau terlalu sering pakai ini. Tapi dia wanginya enak banget karena wangi-wangi herbal gitu, ala-ala wanginya produknya Sulwhasoo. Buat gue sih, gue suka banget ya wanginya karena soothing gitu ya. Tapi ada beberapa yang agak kurang suka dengan produk-produknya Sulwhasoo yang bau-bau ginseng herbal gitu. Sama ini juga kalau mau yakin lebih sempurna, saya pakai wastafel lagi. Jadi gue biasanya kan tadi misalnya pakai yang sisi ini, terus untuk second cleansernya pakai sisi sebaliknya. Sama kayak cleanser yang pertama, make sure juga bagian sininya juga benar-benar udah bersih ya. Oke, lanjut ke step berikutnya. Step 3. Step berikutnya itu adalah eksfoliasi. Nah, kalau misalnya di Soko Glam atau biasanya perempuan-perempuan Korea itu mereka tuh eksfoliasinya tuh menggunakan scrub. Karena gue nggak terlalu suka pakai scrub dan juga memang lagi nggak ada scrub di sini, jadi gue akan lanjutkan eksfoliasi menggunakan ini COSRX One Step Pimple Clear Pad. Bisa juga kalian menggunakan produk eksfoliasi lainnya, maksudnya chemical exfoliation lainnya ya, kayak exfoliating toner basically yang mengandung AHA atau BHA, atau kalau misalnya kalian mau menggunakan scrub juga boleh-boleh aja, tapi dianjurin pakai scrubnya itu 2 atau 3 kali seminggu aja. Ini udah sering banget ya dibahas produk ini, jadi isinya tuh lembaran-lembaran, udah mau habis, lembaran-lembaran gitu. Jadi praktis banget dipakainya karena nggak usah dituang-tuang. Kalau misalnya traveling, gue suka banget bawa ini karena nggak akan takut tumpah, walaupun agak bulky sih ya untuk di koper gitu. Terus dia itu lapisannya ada 2 permukaan, yang permukaan satunya tuh yang agak bertekstur, yang permukaan satunya lebih halus gitu. Katanya sih fungsinya kalau yang ini tuh untuk eksfoliasi, yang ini untuk melembabkan. Cara makainya ya sama kayak exfoliating toner lainnya. Kalau gue sih pakainya tuh kayak small strokes gitu ya. Jadi dari dahi. Gue selalu pakai exfoliating toner di area sini, asal jangan sampai kena mata aja ya, tapi di orbital area sini tuh mesti nggak apa-apa banget. Apalagi si COSRX ini tuh menurut gue dia termasuk exfoliator yang mild banget sih. Jadi sama sekali nggak ada stinging, sama sekali nggak ada rasa perih gitu. Ingat, area sini juga harus diberi perhatian khusus, jadi di lipetan-lipetan hidung. Terus jangan lupa juga area leher juga diaplikasikan juga. Karena kita nggak mau dong ya wajahnya kelihatan kencang dan awet muda tapi lehernya melorot gitu kan. Nah, kalau misalnya udah, dibalik aja. Karena ini masih ada banget ya produknya di sini dan ini sayang banget. Jadi dibalik dan diulangin lagi ke seluruh wajah lagi. Sama, gue juga kalau misalnya pakai exfoliating toner yang bentuknya cairan gitu terus dituangin ke kapas juga sama. Jadi bolak-balik pasti gue akan pakai ke seluruh wajah lagi sampai ke leher lagi. Ini tuh ada yang bilang kalau mereka pakai si produk COSRX One Step Clear Pimple Pad ini tuh untuk membersihkan makeup. Kalau gue personally sih nggak rekomen karena gue pernah coba membersihkan eye makeup pakai ini dan itu perih gitu. Jadi jangan pakai ini sih. Kan sebenarnya kita juga udah ada kan tisu-tisu atau pads yang emang khusus fungsinya tuh untuk taking off your makeup gitu. Kayak contohnya yang punya Biore. Itu tuh efektif banget. Nah kalau itu nggak apa-apa deh. Kalau ini menurut saya sih agak perih ya.
hidung saya agak merah. Kalau misalnya kamu lagi pakai produk exfoliator, terus kamu ngelihat bahwa kulit kamu tuh jadi kemerahan atau pink, itu nggak apa-apa banget loh, karena itu artinya memang justru produknya lagi bekerja gitu. Don't be alarmed, nggak usah takut, itu wajar banget. Kadang-kadang saya kalau misalnya pakai produk chemical exfoliator yang lebih strong gitu, lebih kuat, itu malah merahnya merah banget gitu dan agak lama hilangnya, but that's okay, karena memang itu efeknya. Dan kalau emang ada rasa kayak stinging, agak perih-perih dikit tuh, itu juga nggak apa-apa, asal jangan burning ya. Kalau rasanya kayak kebakar, nah itu kemungkinan kamu iritasi gitu. Tapi kalau rasanya kayak perih-perih sedikit, itu masih nggak apa-apa. Oke, ini kurang lebih udah, jadi kita bisa move on ke step berikutnya. Step berikutnya atau step 4 ini adalah toner. Biasanya mereka bilangnya toner atau skin refresher atau water ya kalau di Korea. Kalau saya sih ini sebenarnya adalah step hydrating toner. Saya ada beberapa toner di sini, tapi yang mau saya pakai itu adalah ini karena saya belum pernah pakai ini sebelumnya. Ini punya Neta dari Klairs, yaitu Supple Preparation Facial Toner. Jadi katanya Klairs, ini tuh toner yang punya fungsi untuk moisturizing, untuk hydrating, tapi juga katanya bisa untuk membalance pH level di kulit kita. Tapi kalau menurut saya sih ini lebih ke itu tadi ya, hydrating toner. Jadi makanya bisa pakai kapas, tapi kalau saya biasanya memang kalau hydrating toner karena dia teksturnya tuh lebih kental gitu ya, I prefer to use my hands. Kamu make sure aja kalau tangan kamu bersih, jadi tuangin aja. Tuh kan dia lumayan kental gitu ya. Kira-kira seginilah cukup ya. Terus ya udah kita pat-pat aja, tepuk-tepuk ke kulit wajah. Baunya tuh mild banget menurut saya, cuma kayak ada bau-bau spa gitu. It actually feels very nice on my skin karena kerasa kayak agak dingin-dingin gitu, tapi juga melembabkan. Kenapa saya tepuk-tepuk? Karena ini sebenarnya salah satu fungsinya adalah untuk make sure bahwa produknya itu benar-benar meresap ke kulit kita dan tidak tertinggal di tangan kita. Jadi make sure aja kamu benar-benar pakai ke seluruh wajah kamu. Biasanya saya selesai tepuk-tepuknya tuh kalau wajahnya tuh udah kerasa dingin dan juga emang kerasa bahwa produknya emang udah benar-benar menyerap. Step berikutnya atau step 5 adalah essence. Nah ini adalah bagian yang paling sering bikin bingung orang, terutama saya ya, karena essence itu sebenarnya apakah dia serum, apakah produk yang berbeda, apakah moisturizer gitu. Nah sebenarnya dari yang saya baca-baca, essence itu step skincare Korea itu lebih kayak antara serum sama toner gitu ya. Jadi fungsinya dia itu untuk melembabkan kulit juga, tapi juga untuk mempersiapkan kulit kita untuk step berikutnya, which is adalah serum gitu. Jadi dia tuh biasanya teksturnya memang agak lebih encer daripada serum gitu ya, biasanya ya. Tapi kalau misalnya kalian udah kenal dengan berbagai macam produk Korea, pasti tahu bahwa essence pun juga macam-macam banget. Ada yang cair, ada yang agak kental gitu. Kali ini saya punyanya essence dari Laneige, yaitu White Plus Renew Original Essence EX. Oke, produk ini tuh jadi pakai pipet. Biasanya gue cukup kayak 2 tetes aja. Oke, 3 lah ya. Dan gue pernah review ini juga ya di video Skincare 101 sebelumnya. Ini tuh fungsinya adalah untuk mencerahkan, udah gitu juga bikin kulit kita juga lebih kelihatan merata gitu ya, even skin tone kita. Dan emang ini ngaruh banget, jadi saya pakai Laneige White Plus Renew Original Essence ini dan saya ngeliat banget bedanya. Banyak banget yang komentar kalau kulit saya tuh lebih cerah setelah saya rajin pakai ini. Mungkin kalian juga ada yang bertanya-tanya, Kak, udah pakai hydrating toner terus pakai essence lagi tuh nggak kebanyakan ya, karena kan tadi ada yang bilang kalau essence itu sebenarnya part toner part serum gitu ya. Nah menurut saya sih benar-benar ini disesuaikan dengan kondisi kulit kamu aja ya. Jadi ini kan saya cuma nunjukin aja 10 step Korean skincare itu seperti apa. Doesn't mean you have to do everything, it doesn't mean you have to follow it to the T. Kalau orang Korea, orang Jepang juga sih setahu saya, mereka tuh memang seneng banget layering skincare termasuk produk-produk yang melembabkan. Seperti saya bilang tadi, mungkin karena iklim di sana kan nggak kayak di sini yang lembab banget gitu ya. Kalau di sana kan cenderung kering kan. Apalagi di Korea tuh kalau lagi winter emang dinginnya bisa dingin banget dan benar-benar bikin kulit kering. Jadi buat mereka penting banget untuk menambahkan layer-layer di skincare mereka yang fungsinya itu untuk memberikan tambahan hidrasi ke kulit gitu. Jadi wajar banget kalau mereka udah pakai toner yang sifatnya melembabkan, terus mereka pakai essence yang melembabkan juga gitu. Kalau menurut kamu kulit kamu nggak bisa tuh terlalu banyak hydration seperti itu, kalau saran saya sih kamu bisa skip essence itu. Tadi saya udah tepuk-tepuk essence-nya dan rasanya sih udah nggak lengket ya, jadi udah terserap essence-nya. Sekarang langsung ke step berikutnya, yaitu step 6. Ini step yang tadi itu serum, booster atau ampul gitu ya. Ini tuh
bisa dibilang kayak a more concentrated version of essence gitu. Jadi sama aja seperti serum yang biasanya kita tahu. Serum itu dia biasanya tuh concentrated, isinya tuh ingredients yang fungsinya untuk mengatasi berbagai macam masalah kulit kita. Misalnya kulit kusam, atau pigmentasi, atau misalnya kerutan, atau pori-pori, atau loss of elasticity gitu ya. Jadi itu guide-nya kamu untuk memilih serum, kamu cari yang emang fungsinya itu adalah untuk mengatasi masalah kulit kamu gitu. Nah kali ini saya punya ampul dari COSRX juga, namanya Mela 14 White Ampule. Sesuai namanya, ini tuh untuk mengatasi masalah kulit yang punya pigmentation problem gitu ya, atau hyperpigmentation. Ini juga saya belum pernah pakai sebelumnya, so this will be my first time. Ini juga pakai dropper juga. As you can see, teksturnya tuh biasanya lebih thick gitu ya, lebih lengket. Karena saya baru pertama kali pakai, saya pakai 2 tetes aja. Biasanya kalau skincare Jepang atau Korea itu, mereka cara pemakaian itu emang ditepuk-tepuk itu. Jadi setelah kamu ratain ke seluruh kulit wajah kamu tepuk-tepuk aja supaya dia cepat meresap. Ini teksturnya emang agak lengket, tapi surprisingly cepat menyerapnya. Dan yang saya suka dari produk-produknya COSRX itu dia nggak ada wangian ya, so it doesn't have any scent at all. Oke sih, tapi untuk tahu efeknya ya, of course saya harus pakai ini secara teratur ya. Oke. Saya mau tunggu ini sampai benar-benar menyerap dulu, baru saya lanjutin ke step berikutnya. Step 7, ini mungkin step favoritnya banyak orang, yaitu menggunakan sheet mask. Nah, di sini saya udah punya beberapa sheet mask, semuanya dari Korea. Saya pengen pilih-pilih dulu. Saya biasanya suka kalau ada kata-kata firming. Jadi kayaknya saya pengen cobain ini dari Skin Light, namanya Firming Lift Hydro Pure Gel Mask. Ini mengandung antioksidan rich green tea formula, contains caviar, wow, sama vitamin E. Ya, semua orang pasti tahu lah ya cara menggunakan sheet mask gimana. Jadi, saya sih biasanya kalau misalnya pakai sheet mask itu nggak pakai serum ya sebelumnya, apalagi essence gitu. Tapi, again, kita kan lagi mengikuti stepnya orang Korea ya. Jadi, that's what they do gitu, pakai essence, pakai serum, terus pakai sheet mask. Mudah-mudahan ngejerawatan kulit saya malam ini. Ini teksturnya, oke. Wow, ternyata dia bentuknya lebih kayak gel gitu, bukan kayak kertas. Dan dia terpisah ya, atas sama bawahnya. Which is saya senang sih model sheet mask kayak gini karena lebih gampang makainya. Cuma ini kok susah banget diambil ya. Lucu banget, dia bentuknya kayak gel gitu, tapi kalau diperhatiin dari dekat tuh dia kayak ada tekstur kotak-kotaknya gitu. Ini tuh essence di dalamnya lumayan rich ya. Wow, ini rich banget tapi sumpah. Terus baru kita pakai yang bawah. Oke. Berhubung susah ngomongnya. Ini kita diemin 15 menit dulu ya. Oke, udah 15 menit. Sekarang udah bisa kita peel off. Ini enak banget sih sheet masknya karena teksturnya tuh yang jelly-jelly gitu. Terus ininya juga rich banget, terus kayak dingin-dingin di kulit. Recommended banget ini. Terus ada wanginya tapi dikit banget, jadi nggak terlalu ganggu. Nah, coba bisa dilihat kan hasilnya, maksudnya essence di dalamnya tuh banyak banget sampai begitu udah di peel off, maskernya masih banyak yang tersisa di sini. Jadi ini sih biasanya gue pijat-pijat sampai meresap, ditepuk-tepuk. Terus ya udah bener-bener ditunggu. Nah biasanya gue kalau lagi pakai sheet mask, apalagi yang se-rich ini, udah gue nggak pakai step apapun lagi setelahnya. Jadi nggak pakai night cream lagi atau nggak pakai moisturizer lagi karena takutnya terlalu rich gitu. Kayak gini aja terus tidur. Cuma karena ini kita masih ada 3 step lagi, jadi diterusin aja ya. Oke, udah lebih menyerap tadi essence dari sheet masknya. Sekarang mau ke step berikutnya, step 8, yaitu eye cream. Kali ini gue mau pakai dari Goodall, yaitu Moisture Barrier Fresh Eye Cream. Ini tuh sebenarnya dia ada aplikatornya ya, jadi bisa aja sebenarnya langsung kita pakein ke area bawah mata kita karena dia ada aplikatornya. Cuma kalau gue ngerasanya kok kayak agak kurang higienis
manis gitu ya. Jadi gue taruh di jari dulu, baru gue aplikasikan dengan jari. Seperti yang udah pernah gue jelasin di video tentang eye cream, biasanya kalau aplikasi eye cream itu pakai jari manis aja. Kita taruh di sini produknya, terus kita tepuk-tepuk di sekitar area mata. Tepuk-tepuknya juga pelan-pelan aja ya, nggak perlu kenceng-kenceng karena ini kan kulit yang lumayan delicate gitu, jadi biar nggak gampang keriput, jangan terlalu diberi tekanan. Makanya kita pakai jari manis ini. Sama seperti produk-produk Korea lainnya, si Goodall Moisture Barrier Fresh Eye Cream ini tuh memang fungsi utamanya adalah mengembalikan kelembapan di area sekitar kulit gitu. Jadi sebenarnya dia fungsinya nggak yang macam-macam gitu ya. Yang penting melembabkan area mata. Tapi ini penting banget sih karena kan sebenarnya area mata kita tuh kalau misalnya memang kering itu akan kelihatan lebih keriput, kelihatan lebih turun juga gitu kan, dan kelihatan lebih puffy juga. Nah ini tuh fungsinya adalah untuk tadi jadi kayak mengisi fine lines-nya biar kelihatan lebih segar aja matanya. Step berikutnya, step 9, ini adalah moisturizer. Nah, kalau moisturizer ini mungkin lebih banyak kali ya pilihannya ya kalau dari brand Korea. Saya sekarang lagi punya ini Snail Bee High Content Steam Cream dari Benton. Jadi kalau misalnya kalian sering banget ngelihat gue nyebut-nyebut ini nih, Benton yang Aloe BHA Skin Toner. Kalau ini tuh moisturizernya Benton. Ini moisturizer yang menurut gue tuh sebenarnya bagus banget. Cuma banyak yang nggak terlalu suka sama moisturizer ini karena ngerasa ini rich banget atau bikin kulit mereka berminyak. Emang sih kalau misalnya kulit kalian tuh super berminyak, ini mungkin terlalu rich ya. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya normal atau kombinasi atau malah kering, I really recommend this asal pakainya memang jangan terlalu banyak. Ini tuh moisturizer yang bagus banget, dia tuh mengandung bee venom, terus ada hyaluronic acid juga, dan menurut gue ini tuh moisturizer yang memang pas saat dipakai tuh rich gitu ya, tapi dia kelembapannya tuh bertahan lama banget, dan gue sih ngerasanya lama-lama emang kulit gue kerasa lebih bagus aja, lebih kenyal. Oke, sekarang kita pakai ya. Udah gitu nih juga kan dia kemasannya tube ya, jadi kayak lebih higienis aja gitu, lebih gampang juga dibawa-bawanya. Again, seperti gue bilang, nggak usah terlalu banyak. Segini tuh udah cukup banget untuk seluruh wajah, bahkan mungkin agak sedikit terlalu banyak ya. So jadi ini mungkin nggak akan gue pakai semua, jadi pakainya sedikit-sedikit aja. Terus konsentrasikan di area-area yang emang sering kering. Kalau gue itu yang paling sering kering itu di bagian sini, itu paling cepat kering. Terus bagian sini nih, entah kenapa di antara alis gue tuh sering banget kering. Jadi gue akan lebih banyak pakai di sini. Tapi area yang di sini itu cepat berminyak. Jadi gue nggak akan terlalu banyak pakai. Jadi di sini cuma kayak ditepuk-tepuk aja dari sisa yang ada di jari. Again, bagian sini ya. Banyak banget yang nanya ke gue mengenai kenapa sih Kak, aku sininya suka ngelupas. Nah, mungkin juga emang pemakaian skincare-nya kurang sempurna gitu ya. Jadi emang lipatan-lipatan ini kita harus take extra care. Nah, karena masih banyak sisanya, jadi dipakein sedikit ke leher. Kalau di leher sih agak banyak nggak apa-apa sih, karena satu area leher ini kan lebih luas. Udah gitu juga, ya kalau leher kita kan nggak terlalu akan kelihatan berminyak atau apa ya. Step terakhir alias step 10 sampai juga ya kita ke step ini, yaitu sunscreen atau sun protection. Nah, kalau kalian bisa lihat ini tuh adalah skincare step untuk siang hari ya, makanya ada sunscreen. Kalau malam hari tentunya sunscreennya nggak usah kita pakai gitu kan. Sunscreennya kali ini karena kita di kantor ini nggak ada yang punya sunscreen merek Korea atau lagi nggak ada yang bawa, jadi sunscreennya yang ada di sini sih dari Emina aja. Semua orang udah tau lah ya gimana caranya pakai sunscreen. Emang kalau sunscreen harus agak banyak ya makainya ya, karena kan kita harus make sure bahwa perlindungan di kulit kita itu sempurna. Makanya kalau misalnya kalian kulitnya tuh cenderung berminyak dan acne prone, ya cari produk sunscreen yang emang teksturnya ringan. Kayak Emina ini sih menurut gue ringan banget. Make sure semua bagian dari kulit kita yang terekspos sama sinar matahari dilindungi atau di cover dengan sunscreen. As you can see ini tuh ada white cast-nya sedikit ya, tapi ini nggak akan meninggalkan banyak white cast. Maksudnya nanti lama-lama dia akan rata sih dengan warna kulit.
Kalau misalnya kalian pakai baju yang sampai sini gitu ya, kelihatan kulitnya, berarti bagian sininya juga tetap harus dipakein sunscreen. Terus kalau misalnya kalian kan misalnya suka dikuncir gitu ya, atau di konde gitu, bagian lehernya kan nanti akan kena matahari tuh. Bagian belakang lehernya juga artinya harus dikasihin sunscreen juga. Kalau gue nanti akan digerai rambutnya, jadi nggak usah. Terus bagian kuping juga, karena kuping kita kan juga terekspos sama sinar matahari kan. Jadi jangan lupa kupingnya juga dipakein sunscreen. Nah, ini 10 step Korean skincare untuk pagi hari atau siang hari gitu ya, karena ada sunscreennya. Kalau untuk malam hari urutannya sama, dan mereka kadang-kadang juga pakai sleeping pack atau masker yang overnight gitu, yang dibiarin aja di kulit dan dibawa tidur. Pendapat gue setelah nyobain 10 step Korean skincare ini, sebenarnya sih nggak terlalu banyak beda dengan skincare rutin gue sendiri gitu ya. Gue sendiri juga kurang lebih stepnya sama, ada double cleansing, ada eksfoliasi, pakai hydrating toner, terus juga pakai serum, pakai moisturizer, eye cream, dan tentunya juga sun protection. Bedanya kalau gue nggak pakai essence, tapi gue pakai facial oil. Terus gue juga biasanya pakai 2 jenis serum yang berbeda gitu kan. Nah terus kalau misalnya untuk siang hari, buat gue sih I think this is way too rich. Maksudnya terlalu banyak produk-produk yang hydrating untuk di siang hari ya, untuk jenis kulit gue gitu. Contohnya I wouldn't use sheet mask in the morning for example, kecuali kalau memang hari itu nggak kemana-mana, emang bermalas-malasan di rumah pampering myself gitu ya, I might do that. Terus pakai essence juga sepertinya enggak kalau misalnya untuk siang hari gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya sama, cuma ada beberapa yang emang gue ganti aja produknya atau gue skip stepnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini digunakan malam hari minus the sunscreen of course, itu nggak apa-apa banget kalau untuk kulit gue, karena kulit gue kombinasi kan, dan biasanya kalau misalnya malam hari itu dipakein produk-produk yang lebih rich, lebih hydrating, itu malah hasilnya lebih bagus pada saat bangun tidur. Kalian sendiri gimana? Apakah pernah nyoba 10 step Korean skincare ini? Kalau belum, mau nyoba atau enggak? Kalau misalnya nggak mau, kenapa? Atau kalau misalnya punya pertanyaan lain seputar 10 step or any other step of skincare or any other skincare products, silahkan tinggalin komen di bawah. Nanti produk-produk yang tadi saya gunakan akan saya taruh linknya di description box di bawah juga. I hope you've enjoyed this video and I will see you at the next one. Bye! Thank you for watching!